Rahmawati, RUU BPIP abal-abal dan menabrak tata cara. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ditolak berbagai kalangan, terutama kalangan agamawan yang khawatir bila diundang, rancangan undang-undang itu akan menjadi pintu masuk bagi komunisme dan PKI. DPR menyetujui penolakan itu dan membatalkan pembahasan RUU yang diajukan PDI Perjuangan itu. Di saat bersamaan, DPR menerima rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang diusulkan pemerintah. Tidak dapat dihindarkan kesan bahwa RUU BPIP ini hanya sekedar menggantikan RUU HIP. Sebagai langkah kompromi, keberatan kelompok penentang RUU HIP diakomodasi di RUU BPIP. TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 yang melarang ideologi komunisme dimasukkan sebagai pertimbangan dalam RUU ini. Lalu, istilah Trisila dan Ekasila yang ada di RUU HIP tidak dicantumkan dalam RUU BPIP. Skenario membatalkan RUU HIP dan menerima RUU BPIP ini di sisi lain menimbulkan persoalan baru. Menurut pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, RUU BPIP ini adalah langkah abal-abal yang menabrak tata cara penyusunan undang-undang. Menurut Putri Bung Karno ini, RUU BPIP adalah pesanan politik khusus untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi BPIP yang didirikan Presiden Joko Widodo melalui penetapan Presiden nomor 7 tahun 2018. Seharusnya undang-undang disusun, baru kemudian lembaga dibentuk sebagai pelaksanaan dari undang-undang, ujar Rahma. Dia mencontohkan apa yang dilakukan Presiden SBY di masa lalu saat hendak membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Pemerintah lebih dahulu mengusulkan rancangan undang-undang. Setelah rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang, baru kemudian lembaga Wanti-Pres dibentuk. Jadi RUU BPIP ini abal-abal dan menabrak tata cara, ujarnya. Rahma juga mengingatkan bahwa proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengajuan dan pembahasan RUU bisa dilihat di dalam pasal 16-23, pasal 43-51, dan pasal 65-74. Berdasar ketentuan tersebut, proses pembentukan sebuah undang-undang dilakukan dalam 6 tahap awal. Pertama, sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Kedua, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Ketiga, rancangan undang-undang kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, keempat, rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Kelima, pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan rancangan undang-undang yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Terakhir, keenam, di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah rancangan undang-undang disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih.